Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlian, NIM B042512 kelas Gizi B. Kepada dosen pengampu Dewi Rahmayani SGZ MSI. Di sini saya ingin membawakan materi yaitu SKN Sistem Kesehatan Nasional. Pengertian SKN. SKN adalah suatu tatanan yang himpunan berbagai supaya bangsa Indonesia terpadu dan saling mendukung, guna menjamin derajat kesehatan dan setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum serta yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang 1445 pada hakikatnya. SKN adalah juga merupakan wujud dan sekaligus metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memandukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam suatu deretan angka guna jamin terpercaya tujuan pembangunan kesehatan. Peran perawat dalam SKN. Perawat profesional secara sederhana yang dimaksud dengan perawatan profesional. Salah satu seorang yang telah menyelesaikan pendidikan formal profesional keperawatan sesuai dengan disiplin ilmu yang diajarkan. Tugas-tugas tanggung jawab utama seorang perawat internasional adalah penyelenggaraan pelayanan keperawatan. Peran perawat profesi dalam SKN dari uraian tentang perawat profesi secara sistematis kesehatan berbagai dikemukakan di atas menjelaskan peran perawat profesional dalam sistem kesehatan yang tidak baik sedemikian rupa sehingga di suatu pihak penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan kesehatan masyarakat serta di pihak lain biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Tujuan SKN. Tujuan SKN adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah secara sinergis, berguna dan berdaya guna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Prinsip dasar pembangunan kesehatan sesuai dengan UUD 17/2007, RPJMN 2005-2025. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup kesehatan bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan dan SKN berdasarkan pada aspek kemanusiaan, pemberdayaan, dan kemakmuran dan keadilan, dan merata pengutamaan dan manfaat HAM Sineksen Kementerian dan Dinas Komitmen dan Tata Pemerintah yang baik, dukun, regulasi, antisipasi, dan proaktif responsif. Adapun subsistem SKN. Subsistem pertama yaitu subsistem upaya kesehatan, kedua subsistem pembiayaan kesehatan, ketiga subsistem SDM kesehatan, keempat subsistem kesediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, obat dan pembekalan kesehatan, kelima subsistem manajemen dan informasi kesehatan, keenam sistem pemberdayaan masyarakat. Kedudukan SKN. Pertama yaitu suprasistem SKN, kedudukan SKN terhadap. Ketiga, penyelenggaraan kedudukan SKN terhadap sistem nasional dan lain. Dan keempat, kedudukan SKN terhadap berbagai sistem. Landasan SKN. Landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional, Undang-Undang 1945, khususnya Pasal 28, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28 ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup
Tumbuh dan berkembang, pasal 28 ayat 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak dapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pada Pasal 28 ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan ayat 3, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang mempertimbangkan pasal 24 ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia. Dan ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang berlayak. Penyelenggaraan SKN. Pelaku SKN menyelenggarakan pembangunan kesehatan sesuai SKN. Pertama, masyarakat, pemerintah, badan legislatif, dan badan yudikatif. 2. Proses penyelenggaraan. Pertama, menerapkan kedekatan sistematis, yaitu cara berpikir dan bertindak yang logik, sistematis, komparatif, dan holistik dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan. Kedua, yaitu masukan sistem pembayaran kesehatan, sistem SDM kesehatan, dan sistem obat dan pembekalan kesehatan. B. Proses, yaitu sistem upaya kesehatan, sistem pemberdayaan masyarakat, sistem manajemen kesehatan. C. Yaitu keluaran, ketersenggaraan pembangunan kesehatan yang berhasil guna, berdaya guna, bertutut, merata, dan berkeadilan daulat. Lingkungan, berbagai keadaan yang menyangkut ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan baik nasional, regional, maupun global yang terdampak terhadap pembangunan kesehatan.